Gue udah cek di beberapa DM Instagram dan juga di beberapa komen YouTube ya, pertanyaannya kurang lebih mirip. Bang, udah stop ya nabung Bitcoin? Bang, Bitcoin beli di pucuk udah nggak ada lagi ya? Bang, series nabung Bitcoin udah nggak dilanjutin ya? Jawabannya tenang, masih jauh sekali dari kata stop. Karena sampai sekarang gue pribadi pun masih nabung Bitcoin, dan selama gue masih bikin konten pasti gue akan upload. Ini karena memang beberapa minggu belakangan lagi banyak event, jadi gue nggak sempet shoot video. Jadi sebenarnya bukan series beli Bitcoin di pucuk doang yang nggak sempet di-upload, tapi kalau kalian perhatikan series lainnya juga ada yang belum gue upload ya, karena ya memang gue baru sempat bikin video sekarang ini. Nah, kita nanti akan sama-sama seperti biasa nabung Bitcoin 10 juta seperti biasa. Nanti gue juga akan update untuk kondisi portfolio sekarang yang which is sudah floating profit lumayan. Nah, cuman di episode ke-48 ini, gue akan jelasin sedikit, bukan sedikit, tapi satu pertanyaan yang menjadi pertanyaan paling sering muncul di 1 minggu terakhir. Which is ketika Bitcoin udah all time high. Yang kemarin udah 120.000 something. Pertanyaannya simpel. Bang, apakah masih boleh beli? Pertanyaan ini tuh selalu muncul ketika Bitcoin rally, Bitcoin naik tinggi. Jadi kalau kita perhatikan dulu kan Bitcoin masih di 20.000 ya, 18.000, 25. Ketika Bitcoinnya naik ke 50.000, 60.000, bang, masih boleh beli nggak? Ketika Bitcoinnya turun ke 60.000 ya, sideways 60 70 60 70, pertanyaan tersebut ya udah biasa aja, udah nggak terlalu sering muncul. Pas Bitcoinnya naik ke 100.000, muncul lagi, bang, masih boleh beli nggak? Habis itu pas sideways 100 90, turun kemarin ke 80 70 something, naik ke 100, pertanyaan itu ya udah nggak gitu sering. Pas ini naik ke 120.000, muncul lagi, bang, masih boleh beli nggak? Kenapa sih pertanyaan ini selalu muncul ketika di pucuk gitu, udah di atas, udah all time high? Kalau lagi di bawah nggak ditanya, bang, masih boleh beli nggak gitu? Wajar ya, karena euforianya media segala macam pasti memperlihatkan ini Bitcoin dan mungkin untuk teman-teman yang beli bukan karena conviction. Kalau yang beli dengan conviction harusnya ya kalian udah tahu lah masih boleh beli atau enggak, kalian nggak perlu tanya seperti itu. Tapi untuk teman-teman yang mungkin baru tahu kripto, baru tahu Bitcoin, selalu punya pertanyaan, sebenarnya sekarang ini masih menarik nggak sih? Nah, di sini konteksnya adalah gue ngomongin investasi, gue bukan ngomongin trading ya. Karena kalau kalian ngomongin trading kan berarti berdasarkan price action. Kalian mau trade di forex, di gold, di kripto, di saham ya by price action, entry di mana, stop loss di mana, take profit di mana. Jadi mau harganya 100.000, 80.000, 110.000 ya masih bisa trading ya. Even yang misalkan di futures atau derivatif bisa dua arah ya masih bisa trading, no problem. Tapi yang gue ngomongin di sini adalah untuk investasi, buy and hold. Sekarang harganya di range 118, 120, udah sangat tinggi, dan upside-nya sampai berapa sih? Itu kan pertanyaannya. Nah, ini yang pertama dulu ya. Gue akan bisa jawab ini masih menarik untuk dibeli atau enggak secara objektif ya, nggak subjektif. Karena kalau subjektif ditanya ke gue pribadi sampai sekarang ini masih beli, even di luar konten ini, di luar series nabung Bitcoin ini gue masih nabung. Cuman secara porsi udah berbeda. Misalkan biar gampang deh pakai nominal. Misalkan setiap bulan gue dapat cash flow 100 juta rupiah. Ketika waktu itu Bitcoin harganya 18.000, 20.000, 25.000, itu 80% langsung gue beliin Bitcoin. Jadi misalkan ada uang nganggur nih bulan ini 100 juta ya dari cash flow, gue dapat nih 100 juta ya. Ya gue pakailah 20 jutanya buat hidup, 80 juta ya itu langsung gue lempar ke Bitcoin, gue beli lump sum ya. Jadi setiap ada uang 80% gue beliin. Ketika Bitcoin naik ya udah ke 50.000, 60.000, 70.000, gue masih nabung rutin. Cuman secara persentase udah nggak 80% lagi, tapi sekitar di 50 sampai 55%. Jadi misalkan ada 100 juta ya 50 atau 55 juta gue beliin Bitcoin. Sisanya ada yang gue taruh misalkan di US stock atau di indexing ya dan lainnya. Ketika Bitcoin udah di 100.000 kemarin, gue masih beli 30%, 40% ya. Misalkan 100 juta gue beli 30-40 juta gue beliin. Gue masih nabung Bitcoin. Dan sampai hari ini pun Bitcoin di 118, 120.000, gue masih beli Bitcoin. Tapi porsinya cuma sekitar 10-15% sekarang. Jadi misalkan bulan ini nih, akhir bulan gue hitung, wah gue ada total 100 juta nih. Misalkan 50 juta dari income bulanan, 30 juta dari bisnis, ya 20 juta misalkan dari profit nih, dari akun trading misalkan 20 juta. Ya total ada 100 juta nih. 100 juta ya 10 atau 15 juta yang gue pakai untuk beli Bitcoin. Sisanya ya gue mulai top up ke RDN, saham. Tapi belum gue beli sahamnya. Itu yang gue lakuin. Kenapa? Karena ya jawabannya adalah soal upside. Target gue selalu bilang ke kalian ya, di beberapa video beli Bitcoin di pucuk kita ada selalu bahas mengenai target price Bitcoin. Menurut gue ya di tahun ini bisa hit lah sekitar 130 sampai 135.000. Itu berdasarkan ya analisa gembel gue lah ya. Tolong jangan dihujat ya. Itu berdasarkan technical analysis, price action yang gue lihat ya bisa ke 130 sampai 135.000. Tapi nanti ya kita akan lihat nanti pas sudah hit 130 atau 135.000 apakah ada katalis positif yang bisa bantu dia naik sampai ke 140 atau 150. Tapi dari beberapa bulan lalu gue selalu bilang ya target gue pribadi ya 130 sampai 135 itu udah more than enough. Nah sekarang itu Bitcoin harganya di sekitar 120.000. Berarti kalau dia anggap ke misalkan 132.000 itu berarti offset sekitar 10% lagi dari harga sekarang. Jadi kalau ditanya apakah
Menarik kalau misalkan kita all in Bitcoin sekarang. Jujur ya, nggak menarik. Kenapa? Upside-nya menurut gue ya nggak gitu jauh di cycle kali ini. Dan untuk downside-nya atau risk-nya, risk to reward-nya, itu jadi kurang bagus. Kenapa? Risk-nya ya Bitcoin bisa ke berapa? Kebalik 100.000 kah? Itu udah berapa persen? Udah sekitar berarti 17%. Kalau dia ke 90.000 gimana? Downside-nya cukup jauh. Jadi kalau pertanyaannya kalian pengen all in, kalian pengen masuk untuk cuma dapetin profit di cycle kali ini, menurut gue risk to reward-nya udah nggak semenarik ketika Bitcoin di harga 50.000. Jujur-jujuran aja ya, fair-fairan. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya, kalian lihat ini untuk long term view sampai 2028, 2030, masih boleh beli nggak bang? Masih boleh nabung nggak? Of course, gue akan jawab ya, masih boleh, which is gue pribadi pun masih nabung. Tapi dengan porsi yang berbeda. Ini kalian harus ingat ya, gue nabung dengan porsi yang berbeda ketika Bitcoin harganya di 30.000 dan 50.000. Dulu 30.000, gue pernah tembak 80%, 80% setiap ada uang 80%. Sekarang gue cuma masuk 10-15%. What if kalau misalkan Bitcoin nanti balik ke 70.000? Ya misalkan tahun depan balik 70.000. Mungkin gue akan agresif lagi. Gue dapat duit 100 juta, mungkin akan 50%-nya langsung gue tahu. Itu yang membedakan. Karena harga upside dan downside. Kira-kira seperti itu. Jadi tanya dulu ke diri kalian sendiri masing-masing. Kalian masuk ke Bitcoin ini karena kalian punya conviction, karena kalian benar-benar ngerti teknologinya, kalian ngerti apa itu Bitcoin, fundamentalnya, atas dasar apa ini Bitcoin ada, kalian ngerti, atau kalian cuma euforia, FOMO, atau pengen ikut-ikutan, copet-copet lah di cycle kali ini, bisa dapat 10-20%. Kalau opsi yang pertama kalian benar-benar ngerti, asal kalian punya conviction untuk hold jangka panjang, masih boleh beli nggak bang? Jujur ya, boleh-boleh aja. Ya silakan. Tapi kalau kalian tanya, cycle kali ini gue cuma mau cari ya 10%, 20%, copet-copet ya. Wise nggak masuk sekarang apalagi dengan jumlah besar. Kalau buat icip-icip, 5% porto buat belajar silakan. Tapi kalau untuk all in ya, objektif ya, udah nggak menarik. Kalau mau all in ya kemarin lah itu di 30.000, di 25.000 mau all in. Risknya berapa sih dia? Balik ke 12.000, downside 50%. Upside-nya ke 100.000 aja, itu udah 4 kali lipat. Jadi it's a different view ya. Ketika kita lihat Bitcoin pas harga 25 sama harga sekarang 120.000 sangat amat berbeda. Kalau di 25.000 kan sejelek-jeleknya lah kita M Bitcoin ke 100.000 itu udah kali 4, 1M itu udah jadi 4M. Kalau kita taruh 1M kita siap, misalkan downside dia turun ke 12.500 tuh risk 500 juta masih menarik. Kalau sekarang kalian mau kali 4 misalkan di 120.000, berarti kalian harus harapin Bitcoin itu ke 480.000 dolar. Khusus kalau kalian lihat untuk cycle kali ini atau tahun ini Bitcoin mau ke 480.000 kan ya impossible gitu kan, 4 kali lipat. Tapi kalau di 25.000 kan beda cerita. Ke 100.000 ya sangat possible. Kira-kira seperti itu. Jadi semoga menjawab ya. Jadi kalau ditanya apakah masih boleh beli, apakah gue masih beli, gue pribadi masih beli. Cuman porsinya udah sedikit berbeda. Apakah gue udah jual, gue take profit? Gue belum take profit sama sekali. Tapi yang gue lakuin adalah karena porsi nabung gue cuma 10-15% ya, sisa capital atau cash flow yang gue dapat tiap bulan, gue masukin, gue top up ke RDN. Untuk apa? Untuk siap-siap beli saham. Nanti sahamnya apa? Ya di sektor apa? Playnya seperti apa? Mungkin nanti gue akan mulai bahas di Agustus atau September gitu. Karena sekarang gue bener-bener pure cuma top up RDN-nya, belum gue pakai untuk beli sahamnya. Gue masih lihat, gue masih pantau-pantau. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti mungkinnya di tahun depan ya, portfolio investasi gue bakal lumayan heavy juga di saham gitu. Karena sekarang udah mulai top upin RDN-nya gitu. Dan akan berlanjut sampai tahun depan. Apalagi kalau misalkan tahun depan misalkan Bitcoin-nya nggak turun ya, stay misalkan di 130, 120, berarti kan gue masuk ke Bitcoin-nya cuma 10-15%, akan ada porsi besarnya ya, hajar ke saham terus. Jadi terbalancing lah untuk portfolionya. Kira-kira seperti itu. Jadi semoga menjawab. Nanti kalau ada pertanyaan kalian boleh komen di bawah. Dan sekarang episode 48 kita langsung aja nabung Bitcoin-nya. Ini berarti series episode 48 adalah dimana kita beli Bitcoin dengan harga tertinggi ya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, oke? Ini gue udah screen record ya. Kalian bisa lihat ini total Bitcoin yang kita punya di exchange ya, yang belum kita pindahkan ke cold wallet. Total ada 0,04 sekian, 87 jutaan. Dan ini adalah total Bitcoin yang udah gabungan ya, antara yang ada di cold wallet dengan yang ada di exchange, yang ada di toko kripto. Totalnya kita punya 0,41 sekian Bitcoin nih. Kalian bisa lihat di bawah sini, atau sekitar 49.000 dolar. Ya, wah lumayan ya, udah mau 1M nih. Harusnya beberapa episode lagi kita bisa hit 1M, apalagi kalau misalnya Bitcoinnya rally lagi. Nah, sekarang kita akan beli ya. Kita ke bagian trade. Ini udah Bitcoin IDR. Ya, ini gue tadi udah top up. Total saldo IDR kita ada 25 juta. Ini kita masukin 10 juta. Oke, kalau udah ini kita pakai market order aja deh, biar cepet ya, kayak biasa. Udah 10 juta, kita klik buy. Nah, udah berhasil ya. Kita lihat di riwayat pemesanannya. Nah, ini kita dapat hari ini di 00516 Bitcoin ya, di harga 1,9 miliar 34 juta. Next ya, episode-nya harusnya kalau Bitcoin nanti udah balik ke 2 miliar lagi, kita bisa beli di 2 miliar berarti ya. 00516 kita masukin dulu ya, new transaction, kita beli Bitcoin, kita beli di tadi 00516 ya, 00516 transaction. Oke, dan udah berhasil ya. Ini udah masuk ya. Berarti ini kan kita bisa lihat ya, ini ya 00516. Berarti total Bitcoin yang kita punya yang
gabungan ya antara yang ada di Toko Crypto dan juga ada di Trezor, yaitu total ada 0,42 sekian Bitcoin. Nilai USD-nya sekitar 49.000, hampir 50.000 US dollar lah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk kalian yang tanya kenapa dipisahkan, itu gue nggak pisahkan. Jadi kalau kalian tonton dari episode pertama, gue selalu bilang, gue pakai exchange manapun ya, tempat gue beli dan jual. Karena ibaratnya pasar. Jadi ketika udah punya lumayan, misalkan kayak kemarin udah 0,3 Bitcoin something, gue akan pindahin ke cold wallet. Jadi ibaratnya kita self custody, kita simpen di kulkas sendiri. Jadi ini juga sama nih, kita kan beli ya 10 juta tiap minggu. Nanti kalau misalnya nilainya ini udah makin meningkat, misalkan udah 0,2 atau 0,3 Bitcoin lagi, gue akan pindahin lagi ke cold wallet. Nah, jadi nanti simpennya tetap di cold wallet. Kalau kalian tanya pakai merek apa ya, sebenarnya ada banyak sekali. Ada Trezor, ada SafePal, ada Ledger, ya ada Tangent, banyak banget. Tapi kalau yang gue pribadi pakai, which is yang di portfolio ini gue juga pindahin ke cold wallet tersebut, yang gue pakai itu Trezor. Nah, kalau kalian mau beli, kalian bisa cek linknya ada di deskripsi. Itu langsung beli dari website resminya. Jadi bukan belinya di Indonesia, jadi nunggu ya 3 hari, 4 hari baru sampai dan bayar pajaknya, tapi lebih aman ya. Kenapa? Karena langsung dari official website-nya, langsung dari pabrik resminya gitu. Jadi bukan dari third party. Nah, kalau kalian mau bisa cek linknya di deskripsi. Nah, kalau kalian nanti udah beli dan kalian bingung nih, gimana sih cara pindahinnya, gimana cara connect-nya, gimana cara simpan seed phrase-nya, gimana cara setup Trezornya di laptop ya, di PC ya, dimanapun ya, gimana caranya, itu gue udah bikinin 2 video total. Tutorial tuh lengkap ya banget. Sambil gue ada shoot ke device Trezornya juga ya. Device Trezornya itu, nanti deh, gue udah pernah contohin juga di video-video sebelumnya, device-nya. Jadi itu tinggal dicolok segala macam, setupnya itu tutorial lengkap step by step. Kalian ketika jadi channel YouTube ini, tutorial Trezor ya, atau enggak Dennis Asalal Trezor ya, itu akan muncul. Gue ada bikin tutorial di Trezor sama OneKey kalau nggak salah. Untuk Tangent dan SafePal itu sama Ledger gue belum bikin ya. Ledger, Tangent, SafePal ya belum bikin. Tapi yang waktu itu gue sempat bikin yang Trezor sama OneKey. Ya, dan Trezor itu lengkap banget, ada 2 video. Jadi kalian ketik aja Trezor Dennis Asalal, itu nanti akan keluar. Kalian bisa tonton pelan-pelan supaya kalian bisa belajar untuk setupnya. Jadi semoga membantu. Jadi buat kalian yang tanya terus ya, ada nggak tutorialnya? Udah ada, makanya gue nggak buatin lagi. Itu gue udah buatin 1 tahun yang lalu kalau nggak salah. Jadi kalian bisa simpan USDT ataupun Bitcoin atau koin-koin lainnya ya, lebih aman ya karena kalian do self custody. Kira-kira seperti itu. Dan oh ya, perlu diingat ya, dan cold wallet yang gue pakai itu gue selalu pisahkan. Kalau yang gue mau buat trade on chain, yang mau connect, yang buat sign signature segala macam, itu sendiri. Tapi untuk yang nabung itu gue nggak pernah connect ke DEX ya, nggak pernah connect kemanapun. Jadi literally cuman buat ini dari exchange sih gue pindahin, udah tek, nggak pernah connect kemana-mana ya, bener-bener cuman buat nabung doang. Nah, jadi biar gue pastiin ini bener-bener safe lah. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kalian mau diversifikasi ya bisa beli mungkin 2-3 device. Kalau gue pribadi gue pakai banyak karena gue pakai multisig. Yang gue ajarin setup itu cuma pakai 1 device. Jadi kalau kalian mau multisig itu agak ribut ya. Gue belum simpenin videonya, tapi ya harusnya kalau kalian 1 device ya tutorial yang itu udah cukup lah. Ya udah cukup membantu. Kira-kira seperti itu. Kalau kalian punya pertanyaan boleh komen di bawah. Berarti kita sampai ketemu lagi di episode ke-49 ya, next episode. Salam beli Bitcoin di Pojok.